Ini kita akan membahas kisah nyata yang paling menyeramkan dan menjijikan dalam sejarah kriminal dunia. Kisah yang menginspirasi banyak film horor seperti Psycho, Texas Chainsaw Massacre, dan The Silence of the Lambs. Ini adalah cerita tentang Ed Gein, pria yang hidupnya diwarnai kesepian, trauma, dan obsesi gila terhadap kematian dan ibunya sendiri. Inilah kisah The Butcher of Plainfield. Edward Theodore Gein, lahir tahun 1906 di La Crosse, Wisconsin, United States. Dia anak bungsu dari 2 bersaudara dan hidup di keluarga yang keras banget, penuh kekerasan dan kontrol. Ayahnya George Gein, pemabuk dan temperamen, sedangkan ibunya Augusta, super religius dan fanatik banget. Augusta selalu bilang kalau dunia luar itu penuh dosa, apalagi perempuan. Dia mendoktrin Ed dan kakaknya Henry kalau semua wanita itu, kecuali dia, itu sumber kejahatan dan kebinasaan. Mereka tinggal terisolasi di peternakan kecil di Plainfield, nggak ada teman, nggak ada tetangga, nggak ada hiburan, cuma kerja keras aja di kebun sekitar rumahnya dan dengerin ceramah agama tiap hari. Karena hidupnya kayak gitu, Ed tumbuh jadi anak yang penakut, pemalu, tapi benar-benar bergantung sama ibunya. Tahun 1944, kebun di sekitar rumah mereka kebakaran. Ed dan Henry berusaha memadamkan api, tapi malam itu Henry ditemukan meninggal dengan kondisi yang mencurigakan banget. Tubuhnya nggak kebakar, tapi di kepalanya ada luka memar besar, kayak habis dipukul benda tumpul. Polisi menyebut kematian Henry sebagai kecelakaan karena asap, tapi warga sekitar yakin banget kalau Ed yang membunuh kakaknya. Dan setelah kematian Henry, Ed jadi satu-satunya orang yang dimiliki Augusta sepenuhnya. 2 tahun kemudian, ibunya meninggal karena stroke. Buat Ed ini menjadi titik balik dalam kehidupannya. Dia kehilangan satu-satunya orang yang dia cintai, sekaligus yang paling dia takuti. Ed menutup semua kamar ibunya, layaknya kuil, tapi di sisi lain pikirannya mulai goyah. Dia mulai baca buku-buku aneh, tentang anatomi, eksperimen Nazi, sampai ilmu bikin topeng dari kulit manusia. Dari sinilah obsesi Ed terhadap tubuh manusia, terutama perempuan, mulai berubah jadi dorongan nyata. Di tengah kesepiannya, muncul sosok Adeline Watkins, perempuan yang tinggal nggak jauh dari Plainfield. Adeline sempat pacaran sama Ed beberapa bulan di tahun 1954. Katanya Ed itu orangnya sopan, pemalu dan kelihatan baik. Mereka suka nonton film bareng dan ngobrolin berita kriminal. Suatu waktu Ed sempat melamar